Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati Taharu dengan NIM 1514241880 kelas 4G jurusan PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua contoh soal dari materi estimasi mean dan proporsi dan satu contoh soal dari materi tes hipotesis tentang mean dan proporsi. Untuk contoh soal yang pertama yaitu sebagai berikut. Berdasarkan contoh soal, diketahui itu N yaitu jumlah sampel sejumlah 500 dan jumlah laki-laki sama dengan 340. Kemudian kita akan menentukan nilai dari P bar, yang dimana rumus dari P bar itu sama dengan X per N sama dengan, di sini kan diketahui X itu yaitu 340, jadi kita tulis 340 per nilai N di sini atau sampel yaitu 500, jadi 340 per 500 sama dengan 0,68. Nah, setelah mendapatkan nilai P bar, kita akan menentukan nilai Q bar. Nah, untuk menentukan nilai Q bar ini, kita menggunakan rumus 1 kurang P bar sama dengan 1. Di sini sudah diketahui nilai P barnya yaitu 0,68. Jadi 1 kurang 0,68 sama dengan 0,32. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai alfa, yaitu 1 min alfa sama dengan, berdasarkan contoh soal itu, interval kepercayaannya sebesar 90%. Jadi nilai alfanya itu 1 min alfa sama dengan 90%. Kita ubah ke bentuk desimalnya jadi 0,90. Selanjutnya alfa sama dengan 1 ini dikurang 0,90 sama dengan 0,1. Selanjutnya alfa per 2 sama dengan nilai alfanya kan 0,1. 0,1 kita bagi 2 sama dengan 0,05. Nah, kemudian SAT sama dengan 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95. Sekarang kita mencari nilai yang mendekati 0,95 pada tabel Z. Di sini ditemukan ada dua, yaitu 0,94950 yang berada pada 1,6 dan 0,04, dan yang kedua 0,95053 berada pada 1,6 dan 0,05. Nah, dua titik tersebut kita jumlahkan, yakni 1,64 ditambah 0,04 sama dengan 1,64, dan yang kedua 1,6 tambah 0,05 sama dengan 1,65. Nah, dua hasil tersebut kemudian kita tambahkan lagi, 1,64 tambah 1,65, kemudian kita bagi 2, hasilnya 1,645. Nilainya di sini yaitu P kurang P1 kurang dari P kurang dari P2 sama dengan interval kepercayaan 90%. Selanjutnya penyelesaian. Nah, untuk rumusnya itu kita menggunakan rumus P bar kurang Z alfa per 2 akar P bar kali Q bar per N kurang dari P
tambah Z alfa per 2 akar P bar kali Q bar per N. Nah, untuk memudahkan kita bisa menggunakan rumus yang sudah disederhanakan menjadi P bar plus minus Z A per 2 akar P bar kali Q bar per N. Setelah kita sudah menemukan rumus, kita akan substitusikan hasil yang dari bagian diketahui ini ke dalam rumus, yaitu P barnya di sini P barnya 0,68. Jadi sama dengan 0,68 di plus minus Z alfa per 2. Z di sini kan nilai alfa per 2 sudah diketahui, yaitu ini 0,95. 0,95, kemudian akar P bar kali Q bar. Akar P bar di sini sama dengan 0,68 dikali Q barnya yaitu 0,32 kemudian per N. Nilai N di sini yaitu 500. Jadi di sini 500. Nah, sama dengan ini 0,68 plus minus, di sini kalau dilihat pada tabel Z ini 0,95 itu yaitu 1,645. Jadi 0,8 plus minus ini menjadi 1,645. Kemudian akar ini 0,68 kali 0,32 per 500. 0,68 plus minus 1,645. Kemudian ini kita kalikan 0,68 kali 0,32, kemudian dibagi 500, dia mendapatkan 0,0209. Kemudian ini kita turunkan 0,68 plus minus 1,645 dikali 0,0209 sama dengan 0,034. Nah, kemudian di bagian selanjutnya kita menggunakan rumus awal ini, yaitu 0,68 dikurang 0,034 kurang dari P kurang dari 0,68 tambah 0,034. Ini kita kurangkan 0,08 dikurang 0,034 sama dengan 0,65. Ini kita tulis lagi. Kemudian 0,68 tambah 0,034 sama dengan 0,71. Kemudian ini kita ubah dalam bentuk persen menjadi 0,65 sama dengan 65% dan 0,71 sama dengan 71%.
Nah, kesimpulannya, taksiran dengan interval kepercayaan 90% dari proporsi Q yang melamar itu sama dengan proporsi atau K lebih dari 65% dan K kurang dari 71%. Berdasarkan soal, diketahui ada dua sampel, yaitu yang pertama ada sampel dewasa dan sampel remaja. Untuk sampel yang pertama itu yaitu sampel dewasa, diketahui X1 sama dengan 300. Nah, X1 ini adalah banyak yang menyukai talk show komedi. Kemudian X1 ini yaitu jumlah sampel, yang dimana jumlah sampelnya adalah 600 untuk di sampel yang di orang dewasa. Setelah itu kita mencari nilai P-nya atau proporsi, yaitu P bar sama dengan X1 per N1. Nah, X1 di sini kan diketahui 300, jadi X1 sama dengan 300 per N1 yaitu 600. Nah, 300 per 600 sama dengan 0,5. Setelah mendapatkan nilai P1 bar, kita mencari nilai Q-nya. Jadi Q1 bar sama dengan 1 kurang P1 bar sama dengan 1 kurang nilai P bar di sini yaitu 0,5. Jadi 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Ini hasil dari sampel pertama untuk orang dewasa. Yang kedua, sampel remaja. Sampel 2 remaja. Nah, diketahui dari contoh soal itu X2 ini itu banyak yang menyukai talk show komedi pada sampel remaja itu sebanyak 100. Yang dua itu sama dengan 400 berdasarkan soal. Nah, sama seperti ini, kita mencari P2 nya atau P2 bar sama dengan X2 per N2. Di sini kan X2 sama dengan 100. Nah, tulis 100 per N2 sama dengan 400. Sama dengan 100 per 400 sama dengan 0,25. Nah, setelah mendapatkan nilai P, kita mencari nilai Q. Q2 bar sama dengan 1 kurang P2 bar sama dengan 1 kurang nilai P2 barnya yaitu 0,25. Jadi 1 kurang 0,25 sama dengan 0,75. Nah, kemudian kita nilai intervalnya. Ini kan sampel. Selanjutnya interval kepercayaan. Itu 1 alfa sama dengan, pada soal itu interval kepercayaannya 95%. Jadi alfa sama dengan 1 kurang 95% ini kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,95. Jadi alfa sama dengan 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05. Kemudian alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Nilai ini sama dengan 1 kurang 0,025, itu hasilnya 0,975. 0,975 pada tabel Z yaitu
tulis di sini saja. Pada tabel Z nilai 0,975 itu sama dengan 1,96. Jadi Z 0,025 sama dengan 1,96. Selanjutnya kita sudah mengetahui sampel 1 sampai 2 dan interval kepercayaannya beserta nilai Z-nya, nilai pada tabel Z-nya. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Sini kita menggunakan rumusnya P1 kurang P2 plus minus Z alpha per 2, maka P1 kali Q1 per N tambah P2 kali Q2 per N sama dengan nilai yang sudah kita dapatkan ini kita substitusikan ke dalam rumus ini. Yang pertama P1, nilai P1 nya di sini dapat 0,5. Jadi P1 sama dengan 0,5 kurang P2 nya. P2 nya di sini dapat 0,25. Jadi 0,25. Ini plus minus, kemudian Z alpha per 2. Z alpha per 2 nya yaitu ini 1,96 akar ini P1 kali Q1. P1 di sini kan 0,5, Q1 nya 0,5. Jadi 0,5 dikali 0,5 per N. N nya di sini untuk yang sampel pertama N nya 600. Jadi di sini 600 ditambah P2 kali Q2. P2 di sini 0,25, sementara Q2 nya 0,75. Jadi 0,25 ditambah 0,75 per M. M untuk sampel yang kedua itu N nya 400. 0,5 kurang 0,25 sama dengan 0,25 tambah ini 1,96, kemudian akar 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25 per 600 ditambah 0,25 kali 0,75 sama dengan 0,118 sama dengan 0,1875 per 400. Nah, sama dengan 0,25 plus minus 1,96 akar 0,25 per 600 itu hasilnya 0,00416667 ditambah 0,1875 per 400 itu sama dengan 0,00467875. Nah, sama dengan 0,25 plus minus 1,96. Kedua bilangan ini kita jumlahkan sehingga mendapat hasil akar 0,00088542 sama dengan 0,25 plus minus 1,96
Bilangan ini kita tarik akar mendapatkan hasil 0, bilangan ini kita tarik akar, maka hasilnya 0,0298 sama dengan 0,25 kurang 1,96 kali 0,0298 itu hasilnya 0,0584 kurang dari P kurang dari 0,25 ditambah, ini kan awalnya plus minus, kemudian kita pecah menjadi ini kurang, ini tambah, sama dengan 0,25 kurang 0,0584 kurang dari P kurang dari 0,25 tambah 0,0584 sama dengan kedua bilangan ini kita kurangkan 0,25 kurang 0,0584 hasilnya sama dengan 0,1916 kurang dari P kurang dari 0,25 tambah 0,0584 hasilnya sama dengan 0,3084. Nah, bilangan ini kita buatkan ke dalam bentuk persen, menjadi persen, yaitu 0,1916 menjadi 19,16%. Ini kita tulis ulang. Kemudian 0,3084 menjadi 30,84%. Kesimpulannya, taksiran dengan interval kepercayaan 95% dari selisih proporsi sesungguhnya. Antara penonton dewasa dan remaja yang menyukai acara komedi yaitu proporsinya lebih dari 19,16% dan kurang dari 30,84%. Selanjutnya contoh soal yang ketiga pada materi tes hipotesis tentang mean dan proporsi. Ketahui bahwa M1 ini yaitu jumlah sampel untuk kelompok pertama yaitu kelompok digital itu sama dengan 400. Kemudian X1 ini karyawannya, jumlah karyawan yang bekerja tanpa kesalahan. Jumlah karyawan yang dilatih yaitu 340. Untuk mencari nilai X1 ini kita menggunakan rumus X1 per N1 sama dengan X1 340 per N1 sama dengan 400, 340 per 400 sama dengan 0,85. Untuk kelompok yang kedua yaitu N2 sama dengan 500, yaitu jumlah sampelnya itu 500, X2 sama dengan 390. Untuk mendapatkan nilai P2 dengan menggunakan rumus yang sama yaitu X2 per N2 sama dengan X2 390, N2 sama dengan 500, jadi 390 per 500 sama dengan 0,78. Selanjutnya untuk mencari nilai P gabungan antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu kita menggunakan rumus P sama dengan X1 tambah X2 per N1 tambah N2 sama dengan X1 di sini 340 tambah X2 390 per N1 di sini 400 tambah N2 sama dengan 500. Nah, ini kita jumlahkan 340 tambah 390 sama dengan 730 per 400 tambah 500 sama dengan 900. 730 per 900 sama dengan 0,81. Selanjutnya untuk menilai alfa, berdasarkan soal untuk menilai alfanya itu atau tarif nyata sebesar 5%. Yang kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,5
0,645. Selanjutnya ditanya, yang ditanya itu apakah proporsi karyawan yang bekerja tanpa kesalahan pada metode digital P1 lebih besar daripada metode konvensional P2. Nah, untuk penyelesaiannya itu penyelesaian ada formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis dengan K0 sama dengan P1 sama dengan P2, HA sama dengan P1 lebih besar dari P2. P1 sama dengan P2 ini dia melambangkan bahwa tidak ada perbedaan efektivitas antara kedua metode. Namun jika dia mendapatkan HA sama dengan P1 lebih besar dari P2, maka metode digital lebih efektif atau lebih besar proporsinya. Masuk pada rumus. Rumusnya sama dengan Z sama dengan P1 kurang P2 per akar P1 kurang P1 per N1 tambah 1 per N2 sama dengan Z sama dengan P1 di sini kita dapatkan 0,85. Jadi kita tulis P1 0,85 dikurang P2. Nah, P2 nya 0,78. Kita tulis 0,78 per akar P. Nilai P di sini P gabungan yaitu ini. Nilainya 0,81. Jadi kita tulis 0,81 1 kurang P, nilai P ini 0,81, kemudian 1 per N1. N1 di sini sama dengan 400. Jadi 1 per N1 sama dengan 1 per 400 ditambah 1 per N2. N2 di sini 500. Jadi 1 per N. 1 per N2 itu 1 per 500. Z sama dengan 0,85 kurang 0,78 itu hasilnya 0,07 per akar ini kita tulis 0,81. 1 kurang 0,81 itu hasilnya 0,19. 1 per 400 itu hasilnya 0,0025 tambah 1 per 500 hasilnya 0,002. Z sama dengan 0,07 per akar 0,81 dikali 0,19 sama dengan 0,1539 kali kedua bilangan ini yaitu 0,0025 tambah 0,002 sama dengan 0,0045. Z sama dengan 0,07 per akar 0,1539 kali 0,0045 hasilnya 0,00069255. Z sama dengan ini kita tulis lagi 0,07 per akar dari 0,00069255 itu sama dengan 0,0263. Nah, kita peroleh Z0 nya
0,66. Nah, karena nilai ZO kita tulis di sini saja ya, disambung di sini. Nah, karena nilai ZO sama dengan 2,66 lebih dari 1,645 yang ini, maka HO-nya ditolak. Ini berarti proporsi karyawan yang bekerja tanpa kesalahan dengan metode digital memang lebih besar secara signifikan dibandingkan metode konvensional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.